Halo semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini aku akan membuat bolu gulung rainbow mini. Cara buatnya sangat mudah dengan bahan-bahan yang sederhana dan pastinya mudah kita dapatkan ya. Ini bisa menghasilkan bolu yang sangat lembut banget. Ini lembut, empuk, pokoknya ini enak banget, recommended buat ide usaha atau untuk cemilan sehari-hari kalian ya. Oke, sebelum kita lanjut ke resep, jangan lupa buat yang belum subscribe, di subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru aku selanjutnya. Nah, sekarang kita langsung aja ke cara pembuatannya. Nah, pertama siapkan wadah bersih, kemudian pecahkan 5 butir telur suhu ruang. Gunakan telur yang masih fresh dan wadah yang benar-benar bersih ya, supaya adonan telur tidak gagal mengembang nantinya. Kemudian tambahkan 175 gram gula pasir dan setengah sendok teh garam. Ini akan aku mixer dulu sampai gulanya larut ya, baru nanti kita tambahkan pengembangnya atau SP-nya. Kalau misalnya kalian mau memasukkan SP bareng di awal juga nggak apa-apa ya, ini opsional. Di sini karena gula pasir yang aku pakai butirannya agak kasar, jadi aku mau gulanya itu larut dulu baru ditambahkan SP-nya. Biasanya kalau gula pasir yang butirannya agak kasar dan ditambahkan SP-nya berbarengan di awal, otomatis telur akan mengembang lebih cepat. Jadi adonan telur sudah mengembang tapi gulanya belum larut semua. Jadi nanti bakal terlihat kayak masih ada butiran-butiran gula yang masih mengambang gitu. Kalau dirasa gula sudah larut, baru kita tambahkan 1 sendok teh SP. Dan ini lanjut kita mixer lagi sampai mengembang putih, pucat, dan berjejak. Untuk waktu memixernya disesuaikan lagi dengan mixer masing-masing ya. Nah, aku rasa ini udah cukup. Ini udah putih, pucat, kental, dan berjejak. Kalau kita angkat mixernya, dia bakal jatuh dan meninggalkan jejak di dasarnya ya. Nah, selanjutnya ini kita tambahkan untuk tepung terigunya. Di sini aku memakai protein sedang sebanyak 175 gram. Nah, sebelumnya tepung terigu ini sudah aku ayak untuk memastikan gak ada butiran yang menggumpal ya. Dan ini kita masukkannya bertahap untuk tepung terigunya. Dan sebelum kita mixer lagi supaya terigunya itu tidak berterbangan saat dimixer, ini kita aduk dulu menggunakan mixer dalam keadaan belum menyala. Kalau sudah setengah tercampur, baru mixer dengan kecepatan paling rendah aja. Cukup asar rata aja, jangan terlalu lama ya. Takutnya adonan telur nanti malah turun kalau misalnya dia overmix. Nah, ini kita lanjutkan ke sisa tepung terigunya ya. Kemudian ini kita tambahkan juga 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml. Kemudian tambahkan juga 125 ml minyak goreng. Untuk minyak goreng kita masukkan dalam 2 tahap juga ya. Kita aduk sama seperti cara yang pertama tadi, dalam keadaan mixer mati dulu supaya terigunya tuh nggak berhamburan. Baru nanti lanjut di mixer asal rata aja dengan speed rendah. Dan memixernya juga nggak usah lama-lama, jadi cukup asal rata aja. Nah, ini udah cukup ya, kita matikan aja mixernya. Ini udah nggak kita gunakan lagi. Kemudian ini kita tuangkan sisa minyak gorengnya dan lanjutkan mengaduk dengan spatula. Aduk dengan cara aduk lipat sambil kita rapikan samping-sampingnya. Pastikan mengaduk sampai ke dasar dan pastikan sampai benar-benar tercampur rata. Pastikan gak ada minyak yang masih mengendap di dasar ya.
Oke, ini udah cukup ya. Selanjutnya kita bagi adonan menjadi 6 wadah, masing-masing diberi warna sesuai warna pelangi ya. Ini aku awali dengan warna ungu, aduk sampai warnanya tercampur rata. Nah, dan ini sisa untuk warna yang lainnya ya. Nah, kalau udah, kita siapkan loyang diameter 18 kali 18 untuk tingginya 7 cm. Kemudian oles bagian dasar dengan minyak atau margarin, atau boleh juga dialas dengan kertas baking ya. Dan untuk samping-sampingnya nggak perlu dioles apa-apa, jadi cukup dasarnya aja. Kemudian ini kita tuang adonan warna ungu, kita ratakan, dan jangan lupa dihentakkan untuk mengeluarkan udara yang terperangkap. Kemudian ini kita kukus dengan api sedang kurang lebih selama 7-8 menit. Pastikan air kukusannya itu sudah mendidih dan beruap banyak. Nah, kalau misalnya kalian mengukus menggunakan kukusan yang biasa, jangan lupa tutup kukusannya itu dialasi serbet supaya nanti airnya itu nggak netes ke bolunya. Setelah 8 menit, ini kita timpa adonan dengan warna selanjutnya yaitu warna biru. Dan ini juga kita kukus lagi kurang lebih selama 7-8 menit. Setelah 8 menit, kita lanjut timpa lagi dengan warna hijau dan begitu seterusnya sampai dengan warna orange. Dan untuk terakhir warna merah, ini kita kukus kurang lebih selama 15 menit atau sampai matang. Nah, setelah kurang lebih 15 menit, ini bolunya sudah matang dan ini udah bisa kita angkat ya. Untuk mengeluarkannya, kita sisir dulu samping-sampingnya menggunakan pisau, baru boleh dibalikan di wadah yang datar ya. Nah, ini dia hasilnya setelah kita keluarkan dari loyangnya ya. Untuk warna sampingnya memang nggak kelihatan gradasinya, tapi nanti kalau kita potong, itu baru akan terlihat warna pelanginya. Nah, ini dia warna pelanginya setelah kita iris bagian samping luarnya ya. Oke, untuk tips cara memotong bolu gulung mini ini, yang pertama pastikan gunakan pisau yang panjangnya sama dengan panjang bolunya. Kemudian pisaunya juga harus tajam ya. Yang kedua, potong setebal setengah sentimeter atau 0,5 cm ya. Jangan lebih dari itu dan jangan kurang juga. Karena kalau misalnya ketebalan nanti pada saat digulung dia bisa patah, dan kalau ketipisan juga nanti dia bakal susah buat digulungnya. Untuk pemula, kalian bisa pakai alat bantu penggaris untuk mengukur ketebalannya ya. Dan pastikan pada saat memotong itu kalian harus yakin dan langsung memotongnya gitu ya. Perlahan tapi harus yakin. Karena kalau misalnya kalian ragu, nanti hasilnya juga bakalan jadi nggak bagus gitu. Jadi yang pertama harus pisaunya tajam, memotongnya juga harus yakin, dan ketebalannya juga harus pas. Oke, ini kita lanjutkan sampai selesai ya. Nah, untuk cara menggulungnya supaya nggak gagal dan nggak patah, ini aku kasih tahu caranya. Pertama kita ambil satu layer, kemudian kita beri isian selai. Di sini aku menggunakan selai strawberry. Untuk isian kalian boleh pakai selai, boleh pakai buttercream. Kemudian gulung perlahan. Dan saat menggulungnya jangan ditekan ya, jadi diambang aja gulungnya sampai habis seperti ini. Kita ulangi ya. Beri selai atau buttercream, kemudian kita gulung perlahan, diambang aja gulungnya seperti ini. Nah, untuk mempercantik dan supaya bolunya juga awet, lembut, dan empuk, ini aku kemas menggunakan plastik OPP seperti ini. Jadi hasilnya rapi dan cakep banget. Untuk ukuran plastik OPP yang benar nanti aku cantumkan di deskripsi ya. Plastik yang aku gunakan ini hanya contoh karena kebetulan lagi habis.
Nanti kalian lihat aja untuk bahan lengkap dan takaran sendoknya, semuanya nanti aku tulis di sana. Dan ini dia hasilnya, bolu gulung mini rainbow yang kita buat tadi. Hasilnya jadi banyak banget dan kemasannya juga ini simple dan rapi banget. Jadi ini layak jual banget ya. Hasil bolunya juga cakep, lembut, empuk, dan gak seret sama sekali. Manis gurihnya pas, ini recommended banget buat yang mau bikin ide usaha rumahan ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Selamat mencoba, semoga berhasil ya. Sampai di sini dulu. Jangan lupa buat yang belum subscribe, di-subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di videoku berikutnya. Wassalamualaikum.